Assalamualaikum anak-anak. Selamat bertemu kembali ya. Hari ini saya semua. Hari ini kita belajar apa teman-teman? Belajar ilmu pengetahuan. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Jadi ibu pengen hari ini yang memimpin doa siapa ya? Siapa yang belum pernah memimpin doa? Oke, Raffi ya. Yang memimpin doa Raffi. Ayo Mas Raffi. Ya. Selanjutnya ibu akan mengecek kesiapan kalian. Apakah kalian bawa bukunya? Buku paketnya dibawa semuanya? Ya. Kemudian ibu akan mengabsen siapa yang nggak hadir hari ini. Ya. Siapa yang nggak hadir? Ada yang tahu kenapa nggak masuk hari ini? Temannya siapa temannya? Emang surat izinnya nggak ada? Oh ya. Oke. Jadi yang nggak berangkat 2 anak ya. Dan siapa yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Kemarin sampai tema berapa? Oh ya. Sekarang kita ke subtema 2 ya. Yaitu tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Oke. Kita buka dulu ya bukunya masing-masing di halaman 24. Mau dibacakan apa baca masing-masing? Ibu tunjuk aja ya. Oke, sekarang tanggal berapa? Tanggal 2 bulan 5. 2 tambah 5 berapa? 7. Berarti yang membaca absen nomor 7. Siapa ya kira-kira absen nomor 7? Ya, dibaca. Ya, herbivora dulu. Hewan apa teman-teman? Hewan pemakan tumbuhan. Ayo itu nggak dengerin itu. Dibuka dulu bukunya, jangan bercanda. Nanti kalau ibu tanya harus bisa menjawab ya. Oke. Nah, kemudian ibu akan menjelaskan kembali apa yang sudah dibaca sama teman-teman kalian tadi ya, biar kalian tambah paham. Nanti kalau yang belum paham bisa ditanyakan ya. Jadi yang pertama itu ada hewan pemakan tumbuhan. Nah, jadi hewan yang memakan tumbuhan adalah hewan herbivora. Kan banyak hewan di dalam dunia ini, ada hewan yang memakan tumbuhan, ada hewan yang memakan daging-dagingan, ada yang memakan biji-bijian, ada yang memakan semuanya. Contohnya apa? Apa yang makan semuanya? Makan rumput, makan daging. Kalau kalian makan apa? Makan asin. Jadi di hewan tumbuhan, gimana kita bisa membedakan dia pemakan tumbuhan atau pemakan daging-dagingan? Nah, di sini ibu akan menyebutkan seperti apa sih hewan yang memakan tumbuhan. Jadi, hewan yang memakan tumbuhan itu tidak memiliki gigi yang taring. Kamu pernah melihat hewan yang makan tumbuhan memiliki gigi taring? Ya malah takut ya teman-teman. Kemudian yang kedua, memiliki gigi seri yang biasa digunakan untuk memotong makanan sebelum dikunyah menggunakan gigi geraham. Terus yang terakhir, memiliki gigi
tidak memiliki gigi, melainkan memiliki tembolok yang fungsinya hampir sama. Jadi cara kita membedakan hewan yang memakan tumbuhan atau hewan yang memakan daging-dagingan itu, dia itu tidak memiliki gigi seri. Contohnya seperti hewan yang memakan daun-daunan, contohnya seperti sapi, kambing, pokoknya hewan yang berkaki 4. Pernah melihat sapi memakan ayam enggak? Enggak pernah ya. Kemudian yang kedua, hewan pemakan daging. Contohnya adalah hewan apa? Hewan ular. Jadi hewan karnivora adalah hewan pemakan daging-dagingan. Terus cara kita membedakan itu hewan karnivora adalah yaitu memiliki gigi taring yang kuat untuk mengoyak daging. Nah, kemudian Ibu akan menjelaskan kembali apa yang sudah dibaca sama teman-teman kalian tadi ya, biar kalian tambah paham. Nanti kalau yang belum paham bisa ditanyakan ya. Jadi yang pertama itu ada hewan pemakan tumbuhan. Nah, jadi hewan yang memakan tumbuhan adalah hewan herbivora. Kan banyak hewan di dalam dunia ini, ada hewan yang memakan tumbuhan, ada hewan yang memakan daging-dagingan, ada yang memakan biji-bijian, ada yang memakan semuanya. Contohnya apa? Apa yang makan semuanya? Makan rumput, makan daging. Kalau kalian makan apa? Makan asin. Jadi di hewan tumbuhan, gimana kita bisa membedakan dia pemakan tumbuhan atau pemakan daging-dagingan? Nah, di sini Ibu akan menyebutkan seperti apa sih hewan yang memakan tumbuhan. Jadi, hewan yang memakan tumbuhan itu tidak memiliki gigi yang taring. Yang pernah melihat hewan yang makan tumbuhan memiliki gigi taring? Ya malah takut ya teman-teman. Kemudian yang kedua, memiliki gigi seri yang biasa digunakan untuk memotong makanan sebelum ibunya menggunakan gigi geraham. Terus yang terakhir, memiliki gigi tidak memiliki gigi, melainkan memiliki tembolok yang fungsinya hampir sama. Jadi cara kita membedakan hewan yang memakan tumbuhan atau hewan yang memakan daging-dagingan itu, dia itu tidak memiliki gigi seri. Contohnya seperti hewan yang memakan daun-daunan, contohnya seperti sapi, kambing, pokoknya hewan yang berkaki 4. Pernah melihat sapi memakan ayam enggak? Enggak pernah ya. Kemudian yang kedua, hewan pemakan daging. Contohnya adalah hewan apa? Hewan ular. Jadi hewan karnivora adalah hewan pemakan daging-dagingan. Terus cara kita membedakan itu hewan karnivora adalah yaitu memiliki gigi taring yang kuat untuk mengoyak daging. Selanjutnya kita akan membedakan hewan pemakan daging dan hewan pemakan tumbuhan. Nanti kalau hewan pemakan tumbuhan itu memiliki gigi taring enggak? Enggak. Jadi yang memiliki gigi taring itu adalah hewan pemakan daging, karena fungsi gigi taring itu adalah untuk mengoyak-ngoyak daging yang dimakan oleh hewan tersebut. Jadi kalau kita hewan pemakan daging itu kok tidak memiliki gigi taring, ya berarti makanan yang dipunya itu tidak bisa halus dan tidak bisa masuk ke dalam dicerna oleh alat pencernaan hewan tadi ya.
Sekarang Ibu tanya, apa contohnya? Apa saja contoh hewan pemakan daging atau hewan karnivora? Dari kelompok burung dulu. Dari kelompok burung itu ada burung elang, burung raja wali, dan burung hantu. Kemudian dari kelompok serangga ada apa aja? Ada laba-laba, ada nyamuk, dan ada juga capung. Kemudian yang terakhir, hewan pemakan segalanya. Di sini arti hewan pemakan segalanya adalah hewan yang memakan daging dan juga hewan yang memakan tumbuhan. Jadi di dunia juga ada hewan yang memakan tumbuhan dan juga memakan daging-dagingan. Terus ciri-ciri dari hewan pemakan segalanya itu adalah memiliki gigi geraham. Gigi geraham ini fungsinya untuk mengunyah makanan. Kemudian memiliki gigi taring. Tadi sudah Ibu jelaskan, gigi taring fungsinya untuk apa? Benar, untuk mengunyah-ngunyah makanan atau mengunyah daging-dagingan. Kemudian yang terakhir memiliki gigi apa? Memiliki gigi seri yang berfungsi untuk memotong makanan. Jadi Ibu tanya, perbedaan dari mengoyak dan memotong makanan itu apa? Ada yang tahu? Ya, benar. Terus contoh dari hewan omnivora adalah ayam, ada bebek, ada tikus, dan ada juga musang. Oke, jadi di sini Ibu ada ini taman satwa. Nah, di sini ada hewan karnivora, ada hewan omnivora, dan ada hewan herbivora. Jadi nanti Ibu akan menunjukkan gambar apa dan kalian yang menentukan jenis makanannya ya. Yang pertama, di sini hewan kuda. Kira-kira kalau kuda itu makannya apa ya? Apakah dia bisa disebut hewan karnivora atau juga hewan omnivora atau bisa disebut hewan herbivora? Kira-kira hewan apa ya? Ayo, siapa yang bisa? Kalau yang bisa nanti Ibu nilai akhirnya akan Ibu kasih nilai yang bagus. Nggak ada tugas ini. Apa? Ya, benar. Jadi hewan herbivora. Kita tempel ya. Kuda merupakan hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Kemudian aku akan mengambil lagi ya. Kira-kira gambar apa ya yang keluar selanjutnya? Ya, ini ada gambar babi. Kira-kira kalau babi itu makannya apa? Makannya apa ya? Coba ciri-ciri dari hewan babi. Dia memiliki gigi apa? Ada yang pernah melihat babi belum? Belum pernah? Ya Allah. Jadi kita lanjut. Jadi ini ada hewan babi. Hewan babi itu adalah hewan yang memakan segalanya. Dia memakan tumbuhan, dia juga memakan daging-dagingan. Jadi banyak yang menyebutkan bahwa hewan babi itu adalah hewan yang sangat jorok. Karena apa? Karena dia itu memakan semuanya. Dia memakan kotorannya sendiri, dia memakan tumbuhan, dia juga memakan daging-dagingan. Baik. Jadi hewan babi ini merupakan hewan omnivora ya. Kita tempel di hewan omnivora. Kemudian Ibu ambil lagi, kira-kira hewan apa ya? Nah, ini dia. Dia yang tahu hewan apa ini? Hewan anjing. Jadi kira-kira kalau anjing itu makannya apa?
makannya, apakah dia makan rumput, apakah dia makan tumbuhan, apakah dia juga memakan tumbuhan dan daging-dagingan. Ayo, siapa yang tahu? Maju, nanti ibu kasih kalau berani maju. Kalau berani maju itu udah apresiasi yang sangat luar biasa. Salah gak apa-apa, yang penting kita sudah berani maju. Gak ada yang mau maju ini? Oke, jadi hewan karnivora adalah hewan yang makan daging. Nah, ini contohnya ada anjing. Jadi hewan anjing itu makannya adalah daging-dagingan. Karena salah satu hewan yang hewan yang makan daging itu adalah ciri-cirinya adalah memiliki gigi geraham atau gigi tarik untuk yang punya daging. Ini salah satunya ada hewan anjing yang memiliki gigi taring yang kuat untuk menyerap daging. Dia juga memiliki bisa fokus. Dia juga memiliki indera penglihat dan penciuman pendengar yang sangat tajam dan sangat baik. Ini adalah salah satu contoh permainan yang akan ibu kasih nanti ke kalian. Jadi kalian mau ibu yang menuju kelompoknya atau kalian yang memilih kelompoknya sendiri? Ibu saja ya yang memilih kelompoknya untuk kalian mendiskusikan hewan apa nanti kalian golongkan ke dalam hewan herbivora, apakah ada hewan omnivora atau juga hewan herbivora. Terus nanti kalian atau minggu depan ibu coba suruh bawa alat praktek kayak gini, nanti ibu gambarnya kasih, terus papannya juga nanti kalian buat sendiri kalau papannya ya. Kalau gambar-gambarnya nanti ibu buatkan. Jadi kalian di sini cuma menggolongkan jenis makanannya saja. Kemudian kalian berkelompok dulu, nanti ibu kasih gambarnya, nanti terus kalian menggolong-golongkan. Oke? Ya. Terus kelompoknya sudah semuanya ya. Ibu beri waktu 10 menit untuk mendiskusikan hasil kerja dari kelompok kalian masing-masing. Oke, kita mulai dari kelompok berapa ya? Coba sekarang tahun berapa? 2022 bulan 6. 22 dikurang 6 berapa? Ada yang tahu? Ya. Berapa? 16. Jadi yang maju hari ini nomor absen 16 dan perkenalkan diri dan perkenalkan dari kelompok berapa dan mewakili kelompok berapa. Oke. Diskusi kita hari ini sudah selesai ya. Mungkin nanti kalau ada yang belum paham atau yang masih bingung boleh tanya sama temennya. Kalau sama temennya malu juga boleh tanya sama ibu lagi. Nanti kita belajar lagi, belajar terus, dan jangan lupa untuk selalu membaca buku, karena kita mengetahui sesuatu itu kalau tidak dari buku ya dari teman-teman kita. Tapi ibu harap nanti setelah kita pulang ke rumah, setelah kita pulang sekolah, malamnya bukunya jangan lupa untuk dibaca kembali biar tidak lupa dengan materi yang sudah kita pelajari. Jadi kesimpulannya apa ini? Ada yang mau membacakan kesimpulannya? Oke. Langsung saja ibu saja yang bacakan ya biar cepat karena waktu kita udah hampir habis. Jadi kesimpulannya, hewan yang memakan tumbuhan adalah hewan herbivora. Kemudian hewan pemakan segalanya adalah hewan omnivora. Kemudian hewan pemakan daging adalah hewan karnivora. Mungkin cukup sekian pelajaran kita hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sedikit banyaknya ilmu yang kita dapat hari ini semoga
kita dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baik mungkin. Cukup mungkin kita mau membagikan ilmu kita kepada orang lain. Cukup sekian ya anak-anak. Kalian boleh kembali ke kursinya masing-masing. Kemudian nanti kalau sudah tugasnya minggu depan, ini ya membuat alat peraga seperti ini nanti dikumpulkan di meja itu. Nanti kalian buat kayak gini, nanti hewan-hewannya ibu yang mencarikan biar kalian benar-benar paham tentang materi kita hari ini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.